Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fallahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah meletakkan kita di tempat terbaik di muka bumi, dalam rangka sujud, dalam rangka ruku, salat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir dan berdoa, lalu dilanjutkan dengan bermajelis ilmu yang kita niatkan pula dalam rangka i'tikaf. Mudah-mudahan semoga detik-detik yang kita lalui ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya sayyidi ya Rasulallah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah, ya sayyidi ya Rasulallah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'uk lidhambi yastaghfirunallah, ya imam ar-rusli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallah, khudh biyadi ya imam ar-rusli ya sanadi,
معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Tapi salawat tadi tak ada yang mengikut, saya tengok. Saya sendiri aja baca. Dua aja kemungkinannya Pak. Pertama tak hafal, yang kedua suara ustadznya ancak. Nah, tayang mano lagak yang gini kan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin bulanan kita membahas kitab Khasais al-Ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Makkah yang bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kita di pertemuan ini kita sudah sampai kepada poin nomor 9 di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah at-ta'unu azabun 'alal umamis sabiqah. Penyakit ta'un itu merupakan azab yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Berkata Sayyid Muhammad bin Alawi, wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengkhabarkan kepada kita bahwasanya annahu kana rijsan, penyakit ta'un itu adalah rijsun, menjijikkan. Jadi ta'un itu semacam virus Bapak Ibu. Bila virus itu menyerang tubuh, kena pagi, sorenya mati bergelimpangan. Nah itu dulu virus ta'un ini di umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rijsan, adalah penyakit yang menjijikkan, wa azaban, dan penyakit ta'un ini juga dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai azab yang diberikan kepada sekelompok Bani Israel dan selainnya. Jadi Bani Israel ini Bapak Ibu, ya, saking membangkangnya mereka, berbagai jenis azab itu diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melampau di muka bumi ini, sehingga pernah dikutuk menjadi kera, ya, pernah dikutuk menjadi babi. Bahkan mereka juga, sebagaimana informasi hadis, Bani Israel itu diberikan penyakit yang mematikan, yang menjijikkan, yaitu berupa virus yang dinamakan dengan ta'un. Maka wajar pada hari ini keturunan-keturunan Bani Israel itu masih merusak di muka bumi, ya. Setelah Palestina, mereka bekerja sama dengan Amerika menyerang Iran pula, sehingga terjadi krisis energi. Maka ini yang terjadi, ya. Jadi beranjak dari satu kerusakan membuat kerusakan yang lain.
Nah, maka saking buruknya perangai mereka ini, Allah kirimkan sebuah penyakit yang berasal dari virus yang dinamakan dengan ta'un. Amma hazihil ummah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu menjadikan penyakit ta'un tadi tidak menjijikkan, tidak menjadi azab, tetapi apa? Rahmatan bihim, dalam rangka Allah memberikan kasih sayang, kemudian wasyahadatan lahum, dan menjadikan siapa saja yang tertimpa oleh penyakit ta'un ini menjadi bukti syahid untuk mereka. Maka di dalam sejarah pada waktu itu terjadi penyakit ta'un yang sangat ganas, terjadi di daerah Amwas. Maka dinamakan virusnya waktu itu virus ta'un Amwas. Ini Amwas itu dulu Bapak Ibu berada di wilayah negeri Syam, di Damaskus sekarang. Negeri Syam itu dulu disebut Syam, sekarang pecah menjadi 3 negara: Palestina, Jordania, Syria, yang keempat Lebanon, Lubnan. 4 negara ini sekarang dulu namanya adalah negeri Syam yang penuh berkah, kata Nabi. Nanti Nabi Isa akan turun di negeri Syam ini. Nah, ketika terjadi ta'un di wilayah Amwas, di wilayah Syam ini, banyak para sahabat Nabi yang terinfeksi virus. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah ini gelarnya adalah Amin hazihil ummah. Dia adalah orang kepercayaan di umat ini. Jadi Nabi percaya betul dengan Abu Ubaidah. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, panglimanya adalah Khalid bin Walid. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, panglimanya adalah Abu Ubaidah. Banyak orang yang protes waktu itu. Mengapa engkau angkat Abu Ubaidah sedangkan Khalid bin Walid masih ada? Kata Umar, saya ini keras, tegas, maka butuh panglima yang santun. Ya, kalau dulu Abu Bakar orangnya lembut, butuh panglima yang keras. Nah, jadi seimbang, ya, kutubnya seimbang. Nah, jadi diangkatlah Abu Ubaidah. Maka ketika terjadi ta'un ini, Umar bin Khattab akan masuk ke wilayah kunjungan kerja, akan masuk ke wilayah negeri Syam yang sedang dilanda ta'un. Lalu kata Abu Ubaidah, tolong beritahu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar jangan datang ke Syam untuk kunjungan kerja. Lalu ada sahabat-sahabat yang memaksa Umar, ya, untuk tetap datang. Lalu Abu Ubaidah sudah terkena penyakit ini. Lalu dia katakan, kalau bisa elakkan dulu, jangan datang dulu. Lalu kata sahabat di Madinah, atafirru min qadarillah, wahai Umar, mengapa engkau lari dari takdir Allah? Lalu apa jawaban Umar, Bapak Ibu? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Pelajaran bagi kita, kita boleh beralih dari takdir satu ke takdir yang lain. Karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih, ya. Jadi Umar mengajarkan kepada kita, kemudian pada akhirnya
Abu Ubaidah ibn Jarrah dan ratusan para sahabat pada waktu itu wafat, meninggal karena virus ta'un ini. Maka yang meninggal ini mereka matinya adalah mati syahid. Maka ini pula yang disimpulkan oleh para ulama, siapa yang wafat karena wabah, maka beliau ini, orang yang wafat ini matinya mati syahid. Maka ketika virus, apa nama virus potang tuh Pak? COVID-19 ya. Itu kan banyak juga yang menjadi korban. Korban dalam artian banyak yang wafat ya bersebab virus itu. Ada beberapa ustadz kita. Kemudian ada pula yang mengatakan kok ya beliau kena virus, wafat, dengan itu berarti mati syahid. Maka ada beberapa syahid. Yang pertama al-mabtun, orang yang wafat karena sakit perut, itu matinya mati syahid. Kemudian sahibul hadmi, orang yang tertimbun bangunan tanah, terjadi gempa tertimbun, wafat, maka juga mati syahid. Kemudian ibu-ibu yang wafat ketika melahirkan anak. Kemudian wal gharik, orang yang tenggelam, juga mati syahid. Maka indahnya Islam itu, di antara yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, bahkan mati karena virus, karena penyakit perut, terhimpit ya, hanyut, tenggelam, dikategorikan di dalam Islam sebagai mati syahid. Maka kita menjadi umat Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, seharusnya tenang. Hidupnya di jalan Allah, matinya ada kemungkinan mati syahid. Ya. Jadi apa? Sehingga apapun yang terjadi di umat Nabi Muhammad ini, ujung-ujungnya pengampunan dosa. Sakit, dosa digugurkan. Ada musibah, dosa digugurkan. Sehingga di dalam hadis qudsi, kalau umat Nabi Muhammad itu menerima ini semuanya, ya, apapun persoalannya di dunia ini yang menimpa dia, maka datang di akhirat nanti mereka habis sudah bersih daripada dosa. Maka di akhirat itu nanti, ingat Bapak Ibu, ada dua kelompok. Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ada orang yang selama hidupnya ditakdirkan tenang, ekonomi aman, ya, masalah tak banyak, badan sehat, ya, kondisi sejahtera. Ya kayak wajah-wajah bapak-bapak inilah nampaknya. Tidak perlu banyak yang mengamin kan. Amin. Ya, sejahtera, sehat badan, panjang umur, bahagia, anak, keluarga, ya, senang, bahagia semuanya. Ya, coba Bapak Ibu bisa datang duduk di masjid, ya, bermulazamah, itu kan nikmat yang luar biasa. Walaupun kita tak tahu seperti apa hakikatnya, tetapi ada orang ketika hidup di dunia ini banyak musibah. Ya, kondisi ekonomi morat-marit, ya, kondisi keluarga. Ada yang hidupnya hanya sekedar untuk bisa bertahan makan dari hari ke hari. Ya. Kemudian banyak persoalan, tetapi mereka menerima itu dengan sabar. Berat hidupnya. Nah, ada ahlul afiyah, ya, orang yang sejahtera baik tadi ditakdirkan oleh Allah. Ada ahlul musibah, orang-orang yang sering mendapat cobaan dari Allah, tapi mereka sabar. Apa yang terjadi di akhirat nanti? Ahlul musibah ini hisabnya cepat, ketinggian derajatnya tinggi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian mereka dilesakkan dengan cepat di dalam titian siratal mustaqim, lalu diberhakkan mereka untuk segera masuk ke dalam surga.
nampaklah oleh ahlul afiyah, orang yang di dunianya senang dulu, ya. Andai kami dulu seperti mereka. Jadi ada rupanya semacam harapan penyesalan seperti itu. Andai dulu kami seperti itu, ya tentu ya cepat pula proses hisab kami. Maka ahlul afiyah berangan-angan di akhirat nanti untuk menjadi ahlul musibah. Betapa musibah yang dirasakan di dunia ini kecil dibanding karunia Allah di akhirat. Maka pelajarannya bagi kita Bapak Ibu, apapun cobaan, tekanan hidup, masalah di dunia ini kecil nanti itu di akhirat bila kita sandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kita semua insya Allah biasanya pasti ada persoalan hidup yang datang. Setidaknya hutang ya Pak. Kok ada juga wajah-wajah hutang nampak. Hutang ibu-ibu misalnya ada ya, pulangkan semuanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terlalu besar beban hidup itu rasanya, ibu-ibu, bapak-bapak, maka ada satu wirid yang diajarkan oleh Nabi. Datang seorang sahabat ke masjid. Lalu kata Nabi, "Mali araka fil masjidi fi ghairi waqti shalah." Mengapa saya menengok engkau sekarang berada di masjid sedangkan bukan waktu salat? Jadi kalau bukan waktu salat itu jangan di masjid kata Nabi. Pergi mencari nafkah, pergi berjuang. Ya, kalau waktu salat baru ke masjid. Lalu apa jawaban sahabat Nabi ini? Humumun wa duyunun lazimatni ya Rasulullah. Aku berada di masjid sekarang. Di luar waktu salat, humum, kondisi galau, persoalan hidup banyak sekali. Kemudian waduyun, dan aku terlilit hutang ya Rasulullah. Tak dapat mengadu lagi, akhirnya datang ke masjid. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah kata Nabi, maukah engkau aku tunjukkan zikir amalan yang bila engkau baca itu Allah tenangkan hatimu, Allah lepaskan persoalan hidupmu, dan Allah bayarkan, lunaskan segala hutangmu. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, tunjukkan padaku apa wiridnya. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amalkan itu. Ya Bu, baca sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kalau bisa rutin bacakan itu setiap pagi, subuh, kemudian lepas asar, kemudian sebelum tidur. Untuk imam di masjid, bila berzikir, berdoa berjamaah, jangan tinggalkan doa ini. Tapi kalau bersama-sama ditukar ini menjadi inna. Apalagi imamnya sedap pula suaranya kan, kita khusyuk mendengarkan. Imam kita tadi sedap sekali suaranya. Udah menikah imam kita tuh Pak? Pak Ji, udah menikah? Oh belum ya? Hah? Oh belum kedua? Ada kemarin mahasiswi saya minta dicarikan apa kriterianya katanya. Saya tanya apa kriterianya? Imam masjid Ustaz katanya. Kenapa imam masjid? Saya bilang imam masjid itu sedikit gajinya katanya. Iya kan Pak? Enggak kan? Ya, yang penting jadi imam bisa membimbing Al-Quran katanya. Tapi imam kita dah menikah pula kan. Yang lainlah saya cari lagi. Tahu Pak imam kita ini mau? Oh yang sebelah kau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli Al-Qur'an diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dia yang mencari, ya dicari oleh orang.
Ya, insyaallah berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perasaan tak tenang, galau, ya, tidak tenang, galau, ada saja yang menghimpit pikiran. Nah, kalau sudah seperti itu, secara psikologis biasanya kalau sudah dimulai dari hati yang tak sehat begitu kondisinya, akan muncul psikologis kita akan sedih, hazan, sedih aja. Nah, kalau sudah galau dan sedih, ya apa yang terjadi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajaz itu lemah. Kalaulah sedih, tidak bisa melakukan apapun lagi. Ya. Kemudian akhirnya lemah, tak ada spirit hidup lagi. Kalau sudah tak ada spirit hidup, sudah lemah kita, berangkat dari ruhani yang tidak baik, ya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, maka akan muncul sikap pengecut, ya, tak berani memulai, akhirnya bakhil, tak berani berbagi, ya. Setelah itu wa a'udzubika min ghalabatid dain, maka orang ini nanti, ya, akan terlilit hutang. Nah, kalau sudah terlilit hutang, wa qahrir rijal, orang yang terlilit hutang tak berdaya, biasanya dia akan mudah diintimidasi oleh orang lain. Itulah qahrir rijal. Maka diajarkan oleh Nabi baca doa ini, bermula dari hulunya dulu, dari pangkalnya, baru selesai dihilirnya. Maka diminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Maka dengan begitu, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang ini nanti akan dibantu oleh Allah lepas dari masalah hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik kita ke kaji kita tadi, banyak persoalan hidup itu pada ujungnya nanti akan menjadi ampunan Allah di akhirat. Maka umat Nabi Muhammad itu dipakainya hidup di dunia, orientasinya adalah akhirat. Ya, kalau seperti ini konsepnya, hidup di dunia, akhirat dicari. Dunia dipakai, akhirat dicari. Sehingga apa? Sehingga nanti apapun rasa yang kita rasakan di dunia akan menjadi mudah di akhirat nanti bila diikat dengan sebuah kesadaran, semuanya nanti ini akan ringan di akhirat. Maka apapun persoalan, kita tidak lagi menjadi risau, ya. Bahkan kena mati pun kita karena penyakit, maka nanti insya Allah menjadi syahid, ya. Mati pun kita karena kelaparan menjadi syahid. Maka untuk mati dalam kebaikan itu dimulai dengan hidup dalam kebaikan. Ada salah seorang pengurus masjid beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, kebiasaannya, ya, setiap lepas maghrib kalau ada pengajian, ikut pengajian sampai isya. Kalau tak ada pengajian, dia balik ke rumah, ya, balik ke rumah baca Quran sampai nanti menjelang masuk waktu isya. Setelah itu dia berwudu, balik ke masjid. Nah, kejadian pada hari Selasa, ya, sebelum Ramadan yang lalu, seperti biasa balik ke rumah, sampai di rumah baca Quran, ya,
sampai nanti menjelang azan. Allahu Akbar, azan. Lalu pun dia pegang perutnya, katanya ke istrinya, ini sakit, mules perut ini, kenapa katanya? Pergi ke kamar mandi, ya, dibuang dulu, ya, bersih, istinja, tenang perutnya katanya. Kemudian setelah itu berwudu, berangkat ke masjid. Baru keluar dari rumah Bapak Ibu, tiba-tiba tumbang, jatuh, ya, tumbang jatuh, dibawa sama anak dan istrinya masuk lagi ke rumah. Ada apa-apa? Tak tahu, kepala pusing, kemudian perut masih putar-putar katanya. Ya, lalu diambilkan air minum, dia tak mau minum. Dibuka mata sudah tak bisa, dah lain gelapnya katanya. Dah lain gelapnya nak katanya. Jadi ada anak bujangnya di rumah, tolong bacakan saja la ilaha illallah. Cuma 3 kali Bapak Ibu dibacakan la ilaha illallah, hilang, sudah meninggal dalam keadaan, ya, syahid, ya, dalam keadaan sakit perut, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan melangkah ke masjid, dalam keadaan menanti waktu salat Isya, dalam keadaan setelah membaca Al-Quran. Allah, indahnya mati, dapat mati syahid, ya. Padahal maghrib masih sehat begitu. Jadi memang misteri kematian ini Bapak Ibu, ya. Kemudian juga terkait ini kita tadi belajar, ternyata bila ingin mati syahid di akhir, hulunya juga syahidkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita itu akan mati sesuai kebiasaan hidup, ya. Kalau rutin ke rumah Allah beribadah, mati dalam keadaan begitu, ya. Sama seperti Bapak tadi sebelum Ramadan, ya, rutin, ya, pengurus masjid rutin selalu, ya, pokoknya kalau maghrib isya itu kalau tidak ada pengajian, ya, baca Quran di rumah. Maka hidup kita ini sesungguhnya adalah niatkan menanti dari satu waktu salat ke salat berikutnya. Kalau sudah begitu niatnya, insya Allah kapanpun mati, insya Allah mati syahid. Misalnya kita subuh nih Pak, ya, ikut pengajian, niatnya menanti waktu zuhur. Hidup kita ini hanya menanti waktu zuhur. Zuhur nanti, setelah zuhur selesai, niatkan pula, oh saya ini hanya menanti waktu asar. Selesai asar, niatkan pula menanti waktu maghrib. Selepas maghrib, nanti waktu isya. Dari isya esok paginya niatkan, saya tidur malam ini untuk menanti waktu subuh. Siklusnya seperti itu. Apapun kegiatan kita di tengah itu selingan saja. Tapi niat utamanya antara waktu salat ke salat berikutnya. Maka kata Nabi, orang yang menanti waktu salat itu sama seperti dia salat itu sendiri. Maka kita rubah niat kita, ya Bu. Rubah niat kita. Hidup ini kita upayakan pasang niat setiap hari hanya menanti antara satu waktu salat ke salat berikutnya. Apapun kegiatan kita di tengah-tengah itu, niatnya hanyalah selingan semata. Tetapi apa yang paling prioritas adalah menanti waktu salat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ta'un menjadi azab pada umat-umat terdahulu, sedangkan segala penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad bisa menjadi penggugur dosa. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun di akhir hayatnya ditimpa sakit lebih kurang sepekan, ya. Dan ketika sakit itu Nabi merasakan di antara yang menyebabkan dia sakit itu adalah dulu pernah kena racun, ya. Jadi diracun oleh wanita Yahudi, lagi-lagi Yahudi Bapak Ibu, ya, diracun, tetapi akhirnya diselamatkan oleh Allah dari racun, tapi ada bekasnya sedikit, ya.
ada bekasnya sedikit. Yang sedikit itulah yang mempengaruhi di akhir hayat Nabi. Maka Nabi juga adalah sayyidus syuhada. Nabi Muhammad adalah penghulu orang-orang yang mati syahid. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna, dapat dia semua. Sayyidul anbiya, sayyidus syuhada, karena masih ada bekas racun dulu yang masih berpengaruh di dalam tubuh Nabi. Kalaulah andai Nabi meminta supaya hilang racun itu bisa, ya, tetapi pada akhirnya Allah menakdirkan Nabi ingin supaya dia juga menjadi seorang syahid. Kalau minta lepaskan racun itu ada amalan untuk, bahkan Nabi mengajarkan ke para sahabat untuk amalan supaya terelak dari guna-guna racun sihir yang dikirim ke dalam tubuh. Itu diantara yang dibaca adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi Khalid bin Walid itu dulu Bapak Ibu pernah hendak diracun dengan racun terbaik pada saat itu. Bila sampai ke dalam mulut bercampur dengan air liur, langsung pecah lambung itu. Jadi Khalid bin Walid menangkap orang yang ingin meracunnya itu, karena Khalid ini tak terkalahkan. Lalu ketika ditangkap, apa tujuanmu datang? Aku ingin meracunmu wahai Khalid. Mana racunnya? Diambil racun itu, ya, dikunyah oleh Khalid bin Walid. Ketika akan sampai ke mulut, dipegang tangannya oleh wakil panglima perang waktu itu, Al-Qa'qa bin Amru At-Tamimi. Ala rislika ya Khalid, hati-hati, ini kamu bahaya ini Khalid. Lalu ditepis tangan Al-Qa'qa ala Khalid, lalu dimasukkannya di mulutnya. Tapi sebelum itu dibacanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tak terjadi apa-apa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nak mencuba nanti, pulang ke rumah ambil baygon, baygon cair, lalu baca Bismillahilladzi la yadurru, minum. Sudah tu ambo nak tanggung jawab. Karena efeknya ini tentu ya sesuai keyakinan. Makom awak agak nyelun sampai begitu lho Pak. Tapi dengan keyakinan tak ada racun yang membinasakan ya di dunia ini. La haula wala quwwata illa. Tapi karena makom kita belum sampai ke situ, minimal kita menjaga diri dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru. Bisa saja Nabi meminta sehat, tapi Nabi tidak mau. Agar apa tujuannya? Menjadi syuhada, sayyidus syuhada, juga mati dalam keadaan syahid. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan segala keistimewaan ini, insya Allah Allah karuniakan derajat yang tinggi kepada kita, mulai dari dunia ini sampai kita di akhirat kelak, mulai hidup di dunia sampai pula nanti hidup di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Ibu silakan. Ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai syahid tadi Ustadz, ini ada ya, salah satunya orang yang melahirkan ya Ustadz. Dia seseorang itu melahirkan kemudian mati, tapi maaf bayi yang dikandungnya itu dari hasil perbuatan yang tidak baik. Apakah itu syahid juga atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kasus seorang wanita na'udzubillah berzina, ya, mengandung anak hasil zina.
Tetapi ketika melahirkan anak zina itu, qaddarallah, Allah takdirkan dia wafat. Apakah dia mati syahid atau tidak? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, bila dia sudah bertaubat, ya, dia bertaubat kepada Allah, menyesal dia dengan segala perbuatannya itu, tetapi kandungan dia tak mau gugurkan, ya. Kalau dia sudah bertaubat, maka wafatnya pun wafat dianggap mati syahid. Karena dia sudah bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Afallahu amma salaf, yang sudah lalu dimaafkan oleh Allah. Kalau dia sudah bertaubat lalu dia wafat dalam keadaan melahirkan itu, juga nanti itulah kematian syahidnya, itulah nanti yang akan dalam tanda kutip memaafkan ia dari dosa zina, ya. Tapi bila dia tidak bertaubat, tidak merasa menyesal, tiba-tiba mati ketika melahirkan, mati dalam keadaan maksiat, maka terpulang kepada orangnya ini lagi, Bu, ya. Mudah-mudahan bila ada ini terjadi, mudah-mudahan pelakunya sudah bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pernah terjadi, ya, ini pernah terjadi. Bahkan ada lagi kejadiannya pada waktu itu, seorang, ya, di masa lalunya mungkin dia pernah berdosa, kemudian dia dilamar oleh orang laki-laki baik-baik. Lalu orang tuanya tanya, apakah harus saya beritahukan masa lalu dari anak saya ini? Tidak, ya. Sesuatu yang sudah disimpan oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, jangan dibongkar kembali. Tak boleh, haram menceritakan. Bagaimana nanti kalau suaminya tahu? Ya, itu terpulang kepada suami. Kalau dia menerima, Allah berikan pahala. Kalau mungkin dia belum bisa, takdir Allah selalu baik. Jadi banyak kasus itu, Bu, ya. Dan kejadian itu hampir mirip, ya. Dia waktu itu walaupun tidak hamil, kemudian tak beberapa lama setelah menikah, dia dulu pernah berzina, ya. Setelah menikah beberapa bulan wafat, ya. Wafat dalam keadaan sujud, ya, di salat tahajud. Jadi kita menengok akhirnya, ya. Bagaimana seni akhirnya kalau sudah bertaubat, insya Allah syahid. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui kita bersama, bahwa syahid di situ maksudnya bukan syahid yang akan menyebabkan, ya, seluruh dosanya habis. Tidak. Syahid di situ salah satu yang akan menyebabkan bisa jadi Allah merahmati. Jadi tetap ketentuan dan syarat berlaku. Ada seorang ibu-ibu tak pernah salat, tak pernah sembahyang, tabarruj, ya, muka aurat, hamil, meninggal, mati, tak berlaku, ya. Jadi syarat ketentuan berlaku. Kalau dia taat, kalau dia menjaga diri, kalau dia bertaubat, syahidnya itulah nanti yang akan menjadi syafaat di akhirat. Tapi kalau dia tak taat, ya berarti kewafatannya itu hanya kewafatan biasa. Itu, Bu, ya. Cukup, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, panjang umur, sehat badan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال ما اقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.